Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang baik. Kau yang mengasihi setiap kami tanpa melihat bentuk dan rupa setiap kami. Kau melihat kedalaman setiap hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih buat kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada urapan yang baru di dalam hadirat-Mu. Saat kami meninggikan Engkau, saat kami memuliakan Engkau, kuasa-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, kami siap tinggikan Engkau. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan segenap hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Katakan, Kau yang membuatku terbang bagaikan lancang wangi, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti
setiap bahasa tetes air mata tak kau biarkan. Terima kasih Tuhan, ku berjalan terima kasih Yesus, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Kau Allah segala-galanya bagi kami. Mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan. Ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Yes Lord, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Oh. Yesus, Engkau ajaib Tuhan. setiap hati kami mendengar, sampai hatiku mendengar.
Ku kan bersorak. Kami percaya ku tak sendiri. Ini yang kami imani. Yes Lord. Yakin kau mengasihi. Amin Tuhan. Bahkan di dalam apiku, ku kan bernyanyi sampai jiwaku, sampai hatiku mendengar. Amin. Mari bangkitkan iman percayamu. Aku berharap, mari nyatakan ku kan berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin kau mengasihi. Amin. Bahkan di dalam api, mari katakan dengan imanmu. Bahkan di dalam apiku, bahkan di dalam apiku, bahkan di dalam apiku. Mari lebih lagi katakan, Tuhan menyembahmu. Beri kemuliaan bagi Yesus yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terus kami akan meninggikan Engkau, dan kami akan terus bersorak-sorai bagi nama-Mu yang hidup di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap tinggikan Tuhan, katakan bersama. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Come on. Woo. Come on. Yes. Kau Tuhan kami yang hebat.
besar Tuhan. Haleluya. Sebab hanya nama-Mu Yesus ditinggikan setiap muka bumi ini, God. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Katakan, gunung batu kekuatan, hanyalah nama. Yes Lord. Tak terbatas kuasa-Mu, ajaib Kau Tuhan. Kami mau pujikan, adalah setiap tangan-Mu. Katakan, berpuji gerbang-Mu hati kami. Ya, tangan-tangan yang terangkat bagi Engkau Tuhan. Yes. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sorakan, Kaulah Raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Katakan, rasamu Tuhan. Ajaib Raja berkuasa. Kami pujian, nyanyian kemenangan. Terpuji gerbang-Mu hati kami. Tangan kami serahkan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau ajaib. Terima kasih Yesus. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Kau melihat tangan-tangan kami yang terangkat pagi hari ini. Amin. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami lagi nyatakan, kami mau pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Oh, kami terangkat, terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari bisa saling katakan, Kaulah Raja. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Mari kita duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan terus menaikkan nyanyian kemenangan kami. Karena Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Ini setiap iman kami, di setiap detik kami, Yesus. Engkau Tuhan yang sanggup. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Mari katakan, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita sebelum mendengarkan isi hatinya Tuhan. Kita berdoa dulu kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau mengerti dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu agar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus dalam hati, pikiran, dan diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom sekali lagi untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Senang sekali saya masih bisa melayani Anda dan saya masih diberikan kesehatan, kesempatan sama Tuhan untuk saya boleh melayani, boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. Oke, langsung saja. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan, yang mau Tuhan Yesus juga sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kita baca sama-sama di Mazmur pasal 113. Oke, kembali ke Mazmur nih, tentang puji-pujian. Apa ya yang akan terjadi kalau kita ini selalu memuji-muji Tuhan aja? Pernah gak sih Anda merasa, kepengen hidup ini rasanya muji Tuhan aja, udah gak pengen kerja, gak pengen ngapa-ngapain. Pernah gak sih kayak gitu? Saya pernah karena sangat asiknya merasakan hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Itu rasanya gak pengen kerja, gak pengen ngelakuin apapun, pengennya tetap duduk, diam, menyembah dan menyembah Tuhan saja. Oke, dan hari ini judul yang saya pilih adalah Saat Tuhan Ditinggikan. Bagaimana ya kalau saat Tuhan ditinggikan, saat Tuhan disembah, saat Tuhan dimuliakan. Nah, judul dari prekop ini, Mazmur 113 adalah Tuhan meninggikan orang rendah. Saat Tuhan ditinggikan, kita orang yang rendah juga akan Tuhan tinggikan. Nah itu dia, itu adalah hintnya. Oke, mari kita baca di ayat yang pertama. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan.
Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita? Yang diam di tempat yang tinggi. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Oke, kita kembali ke ayat yang pertama. Haleluya. Jadi haleluya itu kata pujian yang selalu kita sampaikan kepada Tuhan, yang selalu kita naikkan, entah kita pas ibadah, entah kita saat teduh, atau mungkin pas kita lagi nyetir dan segala macam, kita cuma mengucapkan haleluya saja, itu kita sudah memuji Tuhan. Pujian yang Tuhan inginkan itu sebenarnya yang berasal dari dalam hati, yang benar-benar berasal dari dalam hati kita, dengan tulus kita sampaikan kepada Tuhan kita. Dan di ayat yang pertama, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu bukan cuma saya yang menyampaikan firman ini, Anda juga. Semua orang-orang percaya, semua orang yang notabene adalah orang Kristen, yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang menyembah Tuhan Yesus. Mereka semua yang benar-benar setia mengikut Tuhan Yesus, mereka semua, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, itu pun dituntut untuk juga memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan itu baik loh buat kita semua. Sadar gak sih Bapak dan Ibu? Tuhan itu sangat baik kepada semua orang. Tidak pandang bulu. Entah itu orang kaya, entah itu orang miskin, entah itu orang jahat, entah itu orang baik, entah siapapun deh. Tuhan tidak pernah menggolong-golongkan nih orang jahat berarti gak usah diberkati deh. Gak seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib sebelum kita semua bertobat. Tuhan Yesus pun mati untuk orang-orang yang jahat, untuk orang-orang Farisi, untuk ahli-ahli Taurat yang mengkhianati dia. Tuhan Yesus juga mati buat semua orang, entah orang baik, entah orang jahat, entah orang miskin, entah orang kaya, entah orang yang punya kedudukan atau orang yang tidak punya kedudukan sama sekali. Matahari pun terbit untuk semua orang. Bukan cuma matahari terbit, cuman untuk anak-anak Tuhan aja deh, untuk orang-orang Kristen aja deh, enggak gitu kan? Tuhan itu sangat amat baik kepada semua orang. Kalau semua orang, semua ciptaan Tuhan, semua manusia seharusnya mengucap syukur, seharusnya mengatakan haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Apalagi kita semua hamba-hamba Tuhan yang harusnya punya privilege lebih daripada mereka yang belum kenal Tuhan, daripada mereka yang belum setia ikut Tuhan Yesus. Kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, yang sudah merasakan kebaikan, mujizat, dan semua yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Bukankah kita punya kewajiban dan juga hak untuk memuji Tuhan lebih lagi? Maka dari itu Mazmur ini mengatakan dan mengajak semua hamba Tuhan. Hai, pujilah hamba Tuhan, pujilah namanya. Pujilah namanya, kiranya nama tuh ayat kedua, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Kita semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Dibaca lagi, kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Kita anak-anak Tuhan, orang percaya dituntut dan seharusnya dengan kesadaran kita sendiri sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditolong sama Tuhan, kita seharusnya punya kesadaran pribadi. Lewat hidup kita, lewat apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita, kepada siapapun, harusnya nama Tuhan dimuliakan dan dimasyurkan. Bukan hanya lewat puji-pujian pada saat kita beribadah, saat kita mungkin lagi saat teduh, ya it's okay, benar juga. Cuman bagaimana dengan hidup kita juga? Apakah lewat hidup kita
nama Tuhan juga dipermuliakan. Jangan sampai kita cuma pintar memuji Tuhan pada saat kita ibadah, mengangkat tangan, sampai nangis-nangis, sampai sujud-sujud, gulung-gulung dan lain sebagainya. Tapi hidup kita berbanding terbalik dengan apa yang kita lakukan di gereja. Atau dengan apa yang kita ucapkan waktu kita di atas mimbar sebagai pelayan Tuhan. Atau berbeda atau berbanding terbalik dari kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya jadi batu sandungan. Akhirnya orang-orang di luar sana yang kenal Tuhan bilangnya, oh gitu anak Tuhan sikapnya begitu. Oh gitu anak Tuhan katanya punya kasih tapi kok sukanya marah-marah dan malah mendendam. Jangan sampai kita seperti itu. Di ayat yang kedua benar-benar ditekankan, kiranya nama Tuhan dimasyurkan. Sekarang ini, bukan nanti, tapi sekarang, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, bahkan waktu kita sudah tidak bernafas pun, waktu kita sudah dijemput sama Tuhan Yesus kedua kalinya. Entah kita dijemput pada saat memang sudah waktunya kita menghadapi maut, atau waktu sudah kiamat. Entah kapanpun itu, waktu kita sudah selesai hidupnya di dunia ini, nanti kita di surga pun kita akan terus memuji Tuhan, terus akan memasyurkan namanya. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat juga. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan karena waktu kita di dunia ini sudah expired, apakah berarti kita sudah gak memuji Tuhan? Ya memang kita gak memuji Tuhan karena kita sudah gak ada di dunia ini. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? Bagaimana dengan keturunan-keturunan kita lainnya? Yang di bawah anaknya punya anak, punya anak, punya anak, punya anak. Apakah mereka masih tetap memuji Tuhan? Apakah pujian Tuhan hanya berhenti di mulut kita? Nanti anak kita udah gak pernah muji Tuhan lagi. Cucunya apalagi? Kenal Tuhan aja enggak? Waduh, itu hal yang sangat sering kita lupakan. Kita kadang-kadang terlalu terhanyut sama hidup kita sendiri atau diri kita sendiri. Kita lupa untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita yang selanjutnya. The next generation yang juga harus tetap terus memuji Tuhan. Karena Bapak Ibu tahu sendiri, semakin hari hidup ini semakin sulit. Semakin hari semakin sulit dan yang keluar dari mulut ini lebih banyak sambatnya. Ya, mengeluhnya lebih banyak daripada memuji Tuhan, daripada bersyukur. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun kadang-kadang saya tidak sadar kira-kira tiba-tiba dari mulut ini keluar bukannya pujian malah caci maki misalnya. Kita semua ini masih harus terus belajar. Kita selama masih di dunia ini dan selama kita masih hidup di dalam daging ini yang selalu membuat kita susah melakukan kebenaran firman Tuhan, kita masih harus belajar dan kita masih butuh Tuhan, kekuatan Tuhan supaya nama Tuhan dimasyurkan lewat mulut, lewat pikiran, dan lewat perbuatan kita. Dan apa yang kita lakukan sehari-hari itu ada sepasang mata atau 2 pasang mata, 3 pasang mata kalau Anda dan yang lainnya punya 3 anak. Punya banyak pasang mata yang melihat. Kalau saya secara pribadi karena saya masih belum punya anak, tapi karena saya adalah seorang guru, saya tetap harus menjadi contoh buat murid-murid saya. Entah itu murid-murid saya yang di les-lesan atau yang ada di sekolah minggu. Karena saya juga adalah hamba Tuhan. Semua pasang mata, sepasang mata, berpasang-pasang mata, jemaat memperhatikan gerak-geri saya. Apa yang saya katakan, apa yang saya perbuat. Kalau saya sampai tidak memasyurkan nama Tuhan, kalau sampai saya menjadi batu sandungan, untuk apa saya melayani di sini? Ya kan? Karena dari saya secara pribadi pun, saya tidak mau cuman saya saja yang memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Saya pengen selama-lamanya tuh nama Tuhan dipermuliakan. Even saya nggak ada di dunia ini lagi, saya pengen anak-anak saya nanti, cucu saya dan semua generasi di bawah saya, semua keluarga saya, bahkan semua teman-teman dan anak cucunya, semua adik-adik rohani saya dan anak-anak cucu mereka semua, semuanya harus memuji Tuhan. Harus memuji Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya harus ngotot, entah gimana caranya saya nggak ngerti, pokoknya saya melakukan bagian saya untuk memberikan contoh yang baik untuk mereka.
bahwa nama Tuhan itu harus dipermuliakan, harus selalu diagungkan. Dan mulut ini dibiasakan jangan suka sambat, lebih suka memuji Tuhan. Oke, lanjut ayat yang selanjutnya. Bukan cuma dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, di ayat yang ketiga. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Itu sama seperti tadi ya, yang di ayat yang kedua. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini. Sekarang ini dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dari kita melek mata, tering, sampai akhirnya kita tidur lagi. Nanti besok lagi, begitu lagi, besok lagi, begitu lagi. Non-stop. Karena kasih Tuhan juga non-stop dalam hidup kita. Hayo Bapak Ibu Saudara-saudari, sadarkah Anda kalau kasih karunia dan kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, bahkan pada saat kita tidak sadar apa yang terjadi dengan dunia ini saat kita tidur, kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Jadi mulut kita ini juga tidak boleh berhenti memuji Tuhan. Ya kalau seandainya bisa pun pas tidur pun tetap memuji Tuhan. Tapi ya nggak bisa sih, kalau pas tidur kan otaknya istirahat, jadinya ya nggak bisa memuji Tuhan. Tapi waktu kita bangun buka mata, bagaimana kalau kita langsung memuji Tuhan? Memuji Tuhan ya terserah, kalau misalnya Anda suka menyanyi, langsung nyanyi silahkan. Atau cuma sekedar haleluya, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih aku masih bangun pagi ini, terima kasih Tuhan kau sangat baik. Bangun pagi dari mulut itu keluarnya apa? Apakah puji-pujian kepada Tuhan? Ataukah ngomel-ngomel misalnya karena anak yang susah diatur, susah dibangunin. Atau tingkahnya anak yang entahlah apa lagi. Yang sangat banyak sekali tingkah anak-anak kecil yang membuat emosi jiwa para orang-orang tua. Atau mungkin suami, atau mungkin pasangan istri mungkin yang membuat hati panas dan membara di pagi hari. Apapun keadaannya, di sini dikatakan mari kita memuji Tuhan dari terbitnya matahari, dari saat kita bangun dan sampai kita tidur. Jangan pernah kita berhenti memuji Tuhan. Karena apa? Di ayat yang keempat, Tuhan tinggi, mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Ayat 5, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Tunggu sampai situ dulu. Ayat yang keempat, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa dan kemuliaan mengatasi langit. Di atas Tuhan itu enggak ada lagi. Yang paling atas itu sudah Tuhan. Yang paling berkuasa itu Tuhan. Yang mengatasi segala bangsa. Bahkan yang lebih terkenal, yang lebih ngehits, itu Tuhan dibandingkan para pejabat misalnya, para pemerintah, para pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh bangsa, para influencer terkenal, artis-artis, penyanyi-penyanyi terkenal, bahkan lebih terkenal dari siapapun, dari orang yang paling terkenal di dunia ini, Tuhan lebih hebat daripada mereka semua. Tuhan itu mengatasi segala bangsa, bahkan Tuhan itu mengatasi langit. Kalau Anda melihat langit, coba saudara, kadang-kadang perhatikan benar-benar langit. Saya paling senang melihat langit karena langit itu indah, ya. Kecuali kalau pas hujan. Ngeri kalau pas hujan, apalagi hujan yang geledeknya luar biasa akhir-akhir ini. Kalau hujan, aduh udah kayak mau kiamat aja rasanya. Itu agak mengerikan sih memang. Tapi kalau sudah reda dan sudah mulai muncul lagi mataharinya, awan-awannya udah ada lagi, itu indah banget. Kadang-kadang tuh banyak sekali yang saya pikirkan dan saya renungkan, kenapa begini, kenapa begitu. Dan dengan hanya melihat alam, dengan hanya melihat langit, dengan hanya melihat apa saja yang ada di sekitar saya, itu dengan mudah tuh saya mengucap syukur. Coba Anda juga melakukan hal yang sama. Coba dipandang langit, kalau lagi nganggur gitu ya, sore-sore atau mungkin pagi-pagi, gak ngapa-ngapain, daripada cuma ngecek WA dan juga ngecek hoax-hoax lainnya. Atau membaca berita yang bikin semakin galau, bikin semakin pusing, minyak goreng semakin naik misalnya. Tapi enggak sih, barusan saya baca berita minyak goreng katanya enggak akan diekspor, jadi supaya minyak goreng tidak langka di Indonesia. Ya kita doakan saja semua keputusan yang diambil oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita itu adalah hikmat dari Tuhan dan supaya semuanya menjadi baik-baik saja. Amin. Tapi yang mau saya tekankan adalah take your time, ambil waktu saudara untuk santai dan memperhatikan apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Tuhan ciptakan burung, bahkan burung yang kecil gitu pun Tuhan bisa ngomong kepada Anda lewat
pada saat Anda merenungkan burung itu misalnya, atau merenungkan semut, atau merenungkan bahkan kecoa sekalipun, walaupun kecoa itu lebih binatang yang menjijikan sekali dan kayaknya nggak berguna. Tapi saya percaya Tuhan menciptakan semua yang ada di dunia ini dengan tujuan mulia. Ada aja tujuannya Tuhan, ada aja kehendaknya Tuhan. Kalau kita mau duduk diam dan benar-benar merenungkan, memperhatikan semua yang Tuhan ciptakan, bagaimana tidak bisa kita tidak memuji Tuhan? Bagaimana tidak kita tidak memuji Tuhan? Maksudnya begitu. Pasti mulut kita ini otomatis akan memuji Tuhan. Kalau kita terlalu fokus dan yang kita lihat itu cuma berita-berita yang bikin kita semakin down. Membaca hoaks yang bikin kita semakin galau. Atau kita mendengarkan berita-berita yang entah apapun itu yang membuat iman kita semakin hari semakin menciut. Bagaimana kalau kita mencari cara supaya kita tetap terus memuji Tuhan. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dari saat kita melek sampai saat kita merem, tidur lagi. Mari kita sama-sama cari cara. Seperti mungkin Anda bisa menggunakan cara yang biasa saya lakukan, duduk diam, sambil minum kopi, minum teh, memperhatikan langit, atau jalan pagi. Jalan pagi itu adalah salah satu cara yang luar biasa, bukan cuman bisa merenungkan dan menikmati ciptaan Tuhan, tetapi juga bisa sehat. Ya kan? Coba Bapak Ibu Saudara melakukan hal itu. Karena sebaiknya kita memuji Tuhan itu karena kita tahu sifat Tuhan seperti apa. Kita tahu atributnya Tuhan itu seperti apa. Ya nggak salah kita memuji Tuhan karena kebaikannya, mujizatnya, dan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Tapi kalau ada satu momen di mana Tuhan itu hanya diam. Dan pada saat kita doa Tuhan belum menjawab. Pada saat kita butuh pertolongan Tuhan belum tolong. Apakah kita masih bisa memuji Tuhan? Atau mungkin pada saat kita berdoa A, Tuhan tidak menjawab A. Tuhan memberi jawaban B atau C atau D. Hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita. Akankah kita kecewa dan tidak mau memuji Tuhan lagi? Jadi puji-pujian kepada Tuhan itu membantu kita. Bukan hanya kita merasa senang gitu. Aku akan memuji Tuhan karena rasanya lagunya ngebitnya enak, jadinya lebih semangat. Enggak gitu sih. Memuji Tuhan itu lebih kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Pada saat kita mengagungkan Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, tanpa sadar kita itu semakin dekat sama Tuhan. Kita tuh semakin kayak disedot masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita semakin dekat dengan Tuhan, itu berarti kita semakin mengenal Tuhan kita. Tuhan kita seperti apa, sebaik apa, sehebat apa, seluar biasa apa. Kita akan semakin tahu hal itu. Dan pada saat kita memuji Tuhan, fokus kita bukan cuma hanya kepada hidup ataupun masalah kita. Fokus kita akan akan diubah, akan dibalikan untuk lebih merasakan kuasanya Tuhan itu. Kayak yang di ayat 4 tadi. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Itu adalah salah satu karakter Tuhan. Tuhan itu besar. Tuhan itu lebih ngehits. Tuhan itu lebih hebat dan luar biasa. Kalau misalnya Tuhan Allah kita punya Instagram, mungkin sudah followernya udah melebihi artis-artis lainnya yang sudah sampai M, sampai K mungkin. Udah bukan centang biru lagi, mungkin centang merah. Instagramnya Tuhan. Kalau seandainya Tuhan punya sosial media. Tapi kan gak gitu. Tuhan itu lebih dari apapun. Itu salah satu karakter Tuhan, salah satu sifat Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Dan maka dari itu Tuhan itu layak ditinggikan oleh kita, layak diagungkan oleh kita semua yang sebenarnya hina ini. Ya karena kebesaran Tuhan itu, selain karena Tuhan baik, selain karena Tuhan itu sangat penuh kesabaran, kasih setia, dan juga perbuatan-perbuatan ajaib dalam hidup kita di zaman yang dulu-dulu atau yang sekarang. Terlebih dari itu, mari kita memuji Tuhan karena kebesaran Tuhan. Karena Tuhan, ya karena Tuhannya, karena karakter Tuhan yang luar biasa itu. Dan ayat yang kelima, another character, karakter Tuhan yang lain yang juga membuat mind blown atau ya speechless gitu ya, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata manusia. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi? Ya, Tuhan kita kan tadi sudah di ayat keempat, Tuhan itu mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Pokoknya wow, saya itu nggak bisa menemukan satu kata yang untuk bisa menjelaskan kehebatan dan kebesaran Tuhan gitu loh. Nggak bisa. Kalau saya memuji Tuhan, itu pasti saya cuma bisa nangis. Saking
Waduh, gitulah pokoknya ya. Pasti saya akan menangis. Ini aja sampai kepengen nangis karena saya membayangkan betapa besarnya Tuhan yang saya punya itu ya. Walaupun sebesar itu dan setinggi itu dan sehebat itu Tuhan kita. Siapa seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, ayat yang ke-6. Tapi nih ya, walaupun Tuhan itu tinggi dan dia diam di tempat yang tinggi, tapi Tuhan itu juga yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Another character of God. Merendahkan diri, dia itu sangat humble. Merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ke langit mungkin ya gak apa-apa lah ya, sambil melihat apa yang terjadi di awan-awan mungkin. Saya juga gak tahu sih Tuhan itu ngapain ya sebenarnya melihat langit-langit. Seandainya saya bisa ngobrol sama Tuhan, tanya Tuhan ngapain aja sih kegiatannya, itinerary-nya Tuhan itu hari ini, besok. Kepengen banget gitu bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan kayak gitu. Tapi ya, saya bukan Musa ya. Tapi kalau ke bumi bagaimana? Seperti kita manusia memperhatikan semut atau kecoa atau serangga-serangga lainnya yang sebenarnya ngapain gitu kita manusia buang-buang waktu banget ngeliatin serangga-serangga yang ada di tanah, ya enggak sih? Ya kayak gitu juga Tuhan. Tuhan tuh kayak semacam buang-buang waktu banget melihat tingkahnya kita di bumi ini yang gak usah dijelaskan lagi. Yang ada aja tingkahnya yang berhubungan dengan dosa, lebih ke kedagingan, lebih ke duniawian daripada kepada firman Tuhan. Disuruh bersyukur aja susah banget rasanya. Disuruh memuji Tuhan aja susah banget rasanya. Lebih seneng melakukan atau memperkatakan hal-hal yang duniawi sekali, yang sama seperti yang dilakukan oleh dunia. Kok bisa ya Tuhan kita itu sebaik itu? Pernah gak sih Anda benar-benar merenungkan, ngapain ya Tuhan itu benar-benar memperhatikan kita? Siapa sih kita manusia ini sampai Tuhan benar-benar memperhatikan kita dan menjadikan kita manusia yang terbuat dari debu dan tanah ini menjadi seperti biji matanya. Benar-benar menjaga kita. Bahkan Allah mengutus anaknya yang tunggal ada di dunia ini untuk menyelamatkan kita, debu dan tanah ini. Hello, kayak kurang kerjaan aja ya Tuhan kita itu. Tapi itu semua karena kasih Tuhan. Karena salah satu sifat Tuhan yaitu kasih. Kasihnya Tuhan yang gak bisa diucapkan dan tidak bisa dideskripsikan. Juga tidak bisa dijelaskan. Entah gak ada bahasa manusia apapun yang bisa menjelaskan kasih Tuhan yang terlalu besar itu. Sampai rasa-rasanya ya Tuhan itu buang-buang waktu buat kita sebenarnya. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Supaya kita ini selamat. Supaya kita ini lepas dari dosa dan juga dari maut. Supaya kita jiwanya ini bisa menjadi milik Tuhan lagi, bukan menjadi miliknya si jahat. Tapi kok ya dalam kehidupan kita masih tetap terus mengecewakan Tuhan. Masih tetap gak bisa benar-benar berkomitmen dan dengan konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan supaya nama Tuhan dimasyurkan. Entah ada aja yang membuat kita tuh jatuh ke dalam pencobaan. Ya gak sih? Bahkan saya sendiri pun masih struggling. Saya bukan orang suci dan orang kudus yang benar-benar sudah di atas awan-awan. Semua firman Tuhan itu bisa saya lakukan dengan sempurna. Tidak, saya pun manusia dan saya pun masih berusaha. Masih banyak juga kesaksian yang harus saya sampaikan kepada Anda. Waktu saya struggling dengan diri saya sendiri, dengan dosa yang masih melekat, dengan karakter-karakter dosa yang masih ada dalam daging saya ini. Setiap hari itu saya masih struggling. Dan kadang-kadang tuh sampai membayangkan, sebenarnya saya ini gak layak untuk memuji Tuhan. Tapi itu pikiran yang salah. Kalau misalnya Anda punya pikiran seperti itu pikiran yang salah. Setidak layaknya kita pun, ingat Tuhan Yesus pun sudah mati buat kita. Bagaimana kalau kita balas kebaikan Tuhan dengan pujian? Salah satunya dengan pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan itu benar-benar udah segitu baiknya memperhatikan kita semua yang ada di bumi. Seperti yang tadi saya bilang, seperti buang-buang waktu gitu loh. Tapi Tuhan itu tidak pernah merasa itu buang-buang waktu. Karena Tuhan sayang sama kita. Ini kayak ibaratnya aja ya, ibaratnya presiden. Bapak Presiden dengan segala affairs-nya, dengan segala pekerjaannya yang menumpuk. Apapun itu harus dia kerjakan dengan sangat cepat. Dan itu pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan bukan pekerjaan sepele. Pekerjaan yang untuk bangsa ini, untuk kota A, B, C, D, untuk rakyat-rakyat dan lain sebagainya, pemerintahan supaya semua berjalan dengan baik. Itu kan tugas yang sangat sulit dan rumit. Tiba-tiba saja misalnya dia telepon sama sang istri.
Tolong pulang ke rumah. Pulang ke rumah, untuk apa sebenarnya pulang ke rumah? Tolong bukain botol kecap. Gak bisa kebuka botol kecapnya. Hello, kayak semacam kenapa Bapak Presiden yang punya tugas yang segitu banyak, seabrek-abrek dan tugas yang sangat penting, harus pulang ke rumah kepada istrinya untuk bantu bukain botol kecap yang tidak bisa terbuka. Kan kayak buang-buang waktu gak sih? Walaupun mungkin rumahnya deket, tapi kan sudah cukup membuang waktunya yang sangat berharga itu. Karena apa? Ya karena Bapak Presiden sayang dong dengan istrinya. Sesepele apapun itu akan Bapak Presiden lakukan. Kalau itu untuk keluarganya, kalau itu untuk istrinya, kalau itu untuk anak-anaknya, pasti akan dilakukan. Sesepele apapun itu, saya sangat yakin dan saya sangat percaya. Tuhan pun melakukan hal yang sama buat kita. Bukankah kita layak dan kita seharusnya, bukankah Tuhan selayaknya untuk mendapatkan pujian kita? Bukankah kita seharusnya semakin memuji Tuhan karena hal-hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita? Dan ini ayat yang ke-7, poinnya adalah, pada saat kita meninggikan Tuhan, ini yang akan Tuhan lakukan buat kita semua. Ia akan menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak. Penuh sukacita, haleluya. Hal-hal yang mustahil, hal-hal yang di luar bayangan kita. Saat kita merasa kita ini kecil, kita merasa sendirian, kita merasa tidak layak, itu saatnya Tuhan akan mengangkat kita. Pada saat kita fokus memuji Tuhan, pada saat kita fokus meninggikan Tuhan, tahu-tahu kita sudah menjadi orang hebat, orang besar. Coba Anda ingat-ingat lagi kejadian hidupnya Daud. Apakah dia pernah memaksa dirinya untuk bisa menjadi raja? Daud gak pernah memaksa dirinya untuk menjadi raja. Dia tidak pernah promosikan dirinya untuk menjadi raja. Hei, jadikan aku raja. Hello. Aku nih loh hebat, aku bisa jadi raja. Gak pernah. Daud tidak sekalipun pernah mempromosikan dirinya untuk menjadi orang hebat. Untuk menjadi panglima misalnya, untuk menjadi raja. Bahkan raja gak pernah dipikirkan oleh Daud menjadi seorang raja. Apa sih yang Daud lakukan? Daud itu loh cuma gembala domba. Daud itu loh cuma menggembalakan domba yang cuma cuma dikit-dikit gitu aja. Bukan domba yang satu peternakan yang sangat banyak. Dan dia menjadi seorang peternak yang kaya raya. Ya enggak gitu juga. Dombanya dia cuma berapa? Cuma sedikit. Tapi salah satu pekerjaan dia yang sangat dia lakukan secara konsisten. Yaitu memuji Tuhan. Mau dia lagi sedih, dia puji Tuhan. Dia lagi mungkin diserang sama musuh, dia puji Tuhan. Dia dikejar-kejar sama Daud, dia juga memuji Tuhan. Dalam segala situasi, Daud selalu memuji Tuhan. Itu pekerjaan utamanya Daud, memuji Tuhan. Saat dia fokus memuji Tuhan, gak sadar, dia jadi raja. Dia diangkat Tuhan jadi raja. Padahal dia gak pernah minta-minta sama Tuhan. Dia juga gak pernah promosi diri untuk jadi raja. Begitu juga dengan kita. Daripada kita fokus untuk mendapat jabatan. Daripada kita fokus setengah mati, kita gulung-gulung. Supaya kita dipromosikan oleh bosnya kita. Supaya kita naik pangkat misalnya. Supaya kita dapat kedudukan. Supaya kita dapat nama. Supaya usaha kita semakin hebat. Semakin terkenal, dipuji-puji orang. Daripada kita fokus melakukan hal-hal itu. Bagaimana kalau kita fokus dulu untuk memuji Tuhan. Pada saat kita meninggikan Tuhan, ada hal di balik layar ini, saya sangat percaya hal ini. Pada saat kita memuji Tuhan, ada alam roh yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Itu terjadi sesuatu yang juga tidak bisa kita ketahui, yang juga tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang benar yang hatinya haus akan Tuhan. Yang hatinya itu selalu pengen melekat sama Tuhan. Yang pengen selalu bilang terima kasih Tuhan. Yang selalu pengen memuji Tuhan. Tuhan gak pernah jauh-jauh dari mereka. Dan coba Bapak Ibu Saudara-saudari buktikan. Pada saat kita fokus memuji Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Hal-hal yang bahkan melampaui ekspektasi kita. Itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena dalam pujian itu ada kuasanya. Pujian itu ada kuasanya, membuat iman kita semakin, dari yang kecil gini ya, semakin kuat. Dan yang membuat fokus kita kepada masalah itu bergeser kepada
kuasa Tuhan, kepada karakter Tuhan, kepada who our God is. Fokus kita hanya kepada Tuhan, kebesarannya, pertolongannya, dan lain sebagainya. Dan juga diam-diam Tuhan bekerja, surprise, tiba-tiba kita keluar dari masalah. Surprise, tiba-tiba usaha kita semakin melejit. Surprise, tiba-tiba kita naik jabatan, dapat promosi dari bos. Saat kita hanya fokus sama Tuhan, fokus memuji Tuhan. Itu kalau kita dapat surprise itu biasanya hati itu langsung seneng banget gitu kan. Daripada kayak sudah, aku sudah tahu dia belikan aku sesuatu gitu. Seneng sih dibelikan oleh pasangan kita misalnya kado atau hadiah. Tapi lebih seneng lagi kalau itu tuh surprise. Sudah itu, misalnya nih ya saya pengen sepatu merek A misalnya. Ini harganya cukup mahal. Ini ekspektasi saya pengennya dibelikan kado sepatu merek A misalnya. Tapi suami saya ini membelikan sepatu merek B yang lebih keren, yang lebih mahal, pokoknya lebih ciami. Dan itu diberikan kepada saya secara surprise, kejutan. Apa enggak jantungnya rasanya mau copot saking bahagianya. Padahal kan saya mintanya A, saya pengennya A. Tapi tiba-tiba dikejutkan atau diberikan surprise sama suami, dapat sepatu merek B yang lebih keren. Ya kan seneng. Itu yang Tuhan biasanya lakukan dalam kehidupan kita. Itu hobinya Tuhan. Tuhan selalu melakukan hal seperti itu dalam kehidupan semua anak-anaknya. Saat anak-anaknya itu benar-benar cari Tuhan, tapi ya bukan yang anak-anak yang terlalu ngelama-ngelama, itu harus tahu diri, harus bertobat terlebih dahulu. Mari kita sama-sama bertobat terlebih dahulu supaya kita tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang sukanya ngelama. Fokus aja sama Tuhan, biar Tuhan yang atur hidup kita nantinya. Saat kita fokus memuji Tuhan, hal-hal yang di luar nalar kita, di luar logika kita sebagai manusia, itu yang akan terjadi. Seperti ayat 9, perempuan yang mandul akan duduk di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Tapi bukan cuma itu maksud dari ayat ini. Maksud dari ayat ini tuh, kebahagiaan yang kita akan dapatkan pada saat kita fokus memuji Tuhan, dan pada saat Tuhan akhirnya bangkitkan dan tinggikan kita karena kita cintanya sama Tuhan, bukan cintanya sama berkatnya loh ya. Kita cintanya sama Tuhannya, bukan sama berkatnya. Saat kita fokus sama Tuhannya dan bukan sama berkatnya, terus kita dikasih surprise sama Tuhan, itu penuh sukacitanya tuh seperti seorang wanita mandul yang tiba-tiba didudukan dengan anak-anaknya. Ya, Anda pasti tahu kan kalau maksudnya wanita atau perempuan yang mandul yang tidak bisa punya anak dari zaman dulu banget, dari zaman kuno sampai zaman sekarang, orang yang mandul itu masih seperti kayak dipandang sebelah mata atau direndahkan. Jadinya kalau perempuan yang masih belum bisa punya anak itu rasanya hatinya hancur, hatinya sedih. Tapi tiba-tiba kalau dia bisa hamil, seperti cerita di Alkitab juga ada kan, Hana tiba-tiba diberikan diizinkan Tuhan untuk hamil dan punya anak Samuel. Sukacitanya luar biasa. Begitu juga dengan Elizabeth yang hamil dan punya anak Yohanes Pembaptis. Sukacita banget. Itu juga yang akan kita rasakan. Pada saat yang kita lakukan adalah memuji Tuhan aja. Kita fokusnya sama Tuhan. Pokoknya Tuhan, aku maunya Tuhan, aku maunya Tuhan. Setiap hari bangun pagi memuji Tuhan. Berkatnya, ya itu urusan belakang. Tuhan mau berkati, ya wes, gak berkati, ya wes. Pokoknya Tuhan. Saat kita fokus meninggikan Tuhan, ya itu tadi yang saya ulang-ulang terus perkatakan. Hal-hal yang luar biasa itu yang akan Tuhan sediakan buat kita semua. Dan ada satu lagi nih yang paling penting. Maksudnya pasal 113. Mazmur 113 ini adalah salah satu, rupanya salah satu pasal dari sekian banyak pasal, mungkin kalau nggak salah ada 4 ya, itu yang biasanya dinyanyikan pada saat orang-orang Yahudi merayakan perayaan Paskah. Perayaan Paskah mereka di zaman perjanjian lama itu kan saat mereka keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Saat mereka keluar dari Mesir, itu mereka sebut Passover, mereka sebut Paskah. Karena Tuhan itu lewat di rumahnya mereka, ya kan. Tapi rumah mereka udah dikasih darah domba, darah anak domba. Jadinya semua rumah yang ada darah anak dombanya itu dilewatin, di pass over sama angels, sama malaikat mautnya itu. Jadi mereka sebutkan itu Passover dan mereka merayakan Paskah. Nah, sebelum mereka makan-makan, itu mereka menyanyikan
Mazmur ini 113 dan 114. Nanti setelah itu 115 dan 100 sampai 118 itu mereka nyanyikan setelah perayaan makan-makan Paskahnya mereka. Itu tradisi kuno orang Yahudi. Saya nggak tahu apakah masih dilakukan sama mereka sampai sekarang atau tidak. Tapi itu salah satunya. Dan salah satu fact juga yang kemungkinan besar dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu pada saat Tuhan Yesus merayakan Paskah dan hampir ditangkap sebelum maunya ditangkap. Itu ada di Matius pasal 26 itu ya, disebutkan bahwa Tuhan Yesus memuji Mazmur ini. Jadi Tuhan menaikkan Mazmur ini pada saat mereka merayakan Paskah bersama Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan setelah itu, lewat dari situ Tuhan Yesus ditangkap dan Tuhan Yesus disiksa dan disalibkan. Ya intinya seperti itu ya. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya. Karena kemarin pun kita baru saja merayakan Paskah. Tapi satu poin dan satu kebenaran yang ada, entah itu benar Tuhan menyanyikan Mazmur 113 ini atau bukan, saya juga nggak tahu, tapi kemungkinan besar iya, karena itu kan termasuk tradisi orang Yahudi. Tradisi orang Yahudi itu selalu harus dilakukan. Pada saat Tuhan Yesus menyanyikan pujian ini, Mazmur 113 ini, Tuhan Yesus sudah tahu loh keadaannya. Dan saudara bisa baca di Matius, bagaimana Tuhan Yesus tuh merasa sedih banget sampai mau mati rasanya, katanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tahu keadaannya, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di depan, Tuhan Yesus sudah tahu dia akan sendirian, Tuhan Yesus tahu dia akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, oleh murid-muridnya, oleh sahabat sejatinya yaitu Petrus. Tuhan Yesus juga akan dihianati oleh salah satu muridnya. Semua keadaan yang di depan Tuhan sudah tahu dan itu sangat memilukan hatinya. Tapi satu poin, Tuhan tetap memuji Tuhan. Tuhan Yesus tetap memuji Allah Bapa, maksud saya seperti itu. Tuhan Yesus tetap memuji. Tuhan Yesus tetap maksudnya mulutnya tidak ngomong sambat-sambatan, tidak mengeluh, tidak marah. Tuhan Yesus tetap memuji. Walaupun Tuhan Yesus memang berstatus Allah, tapi pada saat itu Tuhan Yesus 100% manusia. Ya sedih juga dong, ya ada sedihnya, ya ada merasa galaunya. Tuhan Yesus pun bilang, Tuhan Yesus sangat sedih, rasanya mau mati. Tuhan Yesus pada saat itu juga pasti merasa takut luar biasa. Tapi Tuhan tetap memuji. Tuhan Yesus sedang memberikan satu contoh buat kita semua. Tuhan Yesus yang pada saat itu juga adalah manusia. Dia memberikan contoh kepada kita yang adalah manusia untuk tetap memuji Allah kita dalam segala situasi. Luar biasa Tuhan Yesus. Untung Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Segala yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini selama Tuhan Yesus menjadi manusia, itu menjadi the greatest sebenarnya ya. Bukan cuma the good, tapi the greatest example. Jadi contoh yang luar biasa buat kita semua. Karena Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Kalau Tuhan Yesus saja masih bisa memuji, bukannya sambat-sambat dan mengeluh, kenapa kita tidak bisa juga melakukan hal yang sama? Kita juga pasti bisa dong. Apalagi kita punya Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita di setiap masing-masing kita loh ya. Setiap pribadi kita ini. Bukan dengan kuat dan gagahnya kita memang. Semuanya oleh karena Roh Kudus. Oleh karena kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Maka dari itu kita bisa memuji Tuhan. Walaupun keadaan kita sebenarnya sebaliknya. Sebenarnya harusnya kita fokus dengan masalah pajak misalnya. Pajak. Atau mungkin kita fokus sama utang. Utang yang bertumpuk-tumpuk gara-gara pandemi kemarin, penghasilan itu tidak sama, tidak lebih besar daripada pengeluaran, so akhirnya hutang, pekerjaannya juga semakin gak jelas, atau mungkin anak-anak muda, masa depan ini gimana ya, kuliahnya kok semakin kualitasnya menurun sejak pandemi, terus segala macam masalah yang lainnya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Masalah itu masih ada dalam hidup kita. Masih ada di depan mata kita. Tapi bagaimana kita belajar untuk tetap memuji Allah kita. Seperti Tuhan Yesus tetap memuji Allah Bapa. Walaupun keadaannya gak enak.
Sama seperti yang dilakukan Daud. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Daud tetap terus memuji Tuhan, tetap terus meninggikan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, bah dia akan saat itu juga langsung gak ada, dibunuh sama musuh misalnya, tetap memuji Tuhan. Tetap berikan kemasyuran dan kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan saat kita fokus hanya kepada Tuhan dan kepada karakter Tuhan yang luar biasa lewat puji-pujian yang kita naikkan dari dalam hati kita loh ya. Benar-benar tulus, bukan cuma sekedar karaokean atau sekedar lip service, lip sync gitu aja. Yang penting seru, yang penting asik-asikan, lompat-lompat bareng atau angkat-angkat tangan terus. Yang penting kita merasa enak karena kita udah nangis. Bukan cuma karena itu saja, tapi kepada Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan pada saat kita memuji Tuhan. Jadi kita lebih fokus kepada hal tersebut untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati kita sendiri. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, dan juga Tuhan Yesus kami sangat bersyukur untuk contoh yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang selalu membuka pikiran kami dan hati kami. Tuhan tolong perbaiki kami, perbaiki sikap hidup kami, perkataan kami, dan hati kami Tuhan, supaya setiap hari saat kami buka mata kami dan saat kami kembali menutup mata kami di malam hari, puji-pujian kepadamu itulah yang terus keluar dari mulut kami, dan itu terus yang terpancar lewat hidup kami untuk kemasyuran nama Tuhan, bukan untuk kesenangan kami pribadi, bukan juga untuk kebaikan kami secara pribadi, tapi untuk kebesaran nama Tuhan saja. Bantu kami Tuhan untuk membiasakan diri terus memuji Tuhan dalam segala keadaan, seperti pada saat Tuhan Yesus di dalam keadaan yang terhimpit sekalipun, Tuhan Yesus tetap menyembah dan tetap bersyukur kepada Allah Bapa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dan kami pun mau melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk contoh yang Kau berikan buat kami, dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami yang akan memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran, untuk fokus hanya kepada-Mu Tuhan, bukan hanya kepada berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa dan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami mulai sekarang sampai Engkau datang menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin.